Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta sinyal Islam Indonesia, taqabbalallahu minna minkum shiyamana wa shiyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya dalam bulan Ramadan. Kemudian kita masih melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum. Tentunya ini dalam fasal yang ke-7 atau pasal yang ke-7, bab ke-7, fi itba'i Ramadan bi sittin min Syawal. Qala Imam Al-Izzuddin Abdussalam rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fi itba'i Ramadan bi sittin min Syawal. Dalam mengikuti Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka shiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Kenapa 1 tahun? Wa inna ma kana ka shiyamid dahri li'anna al-hasana bi 10 amsalha. Ini disebut puasa kok jadi 1 tahun karena dikali lipatkan 10 kali. Jadi 30 di bulan Ramadan, kemudian tambah 6 bulan Syawal, 36. Kalau dikali lipatkan jadi 360. Dan jumlah bilangan hari di dalam Hijriyah ada 360 hari. Fayuqabilu kullu yaumin bi asyrati ayyam. Maka berhadapanlah setiap harinya dikalikan dengan 10. Al-faslu tsaminu, yang fasal ke-8, fi shaumil mutlaqi, di tentang keterangan shaum mutlak, puasa mutlak. Qala Allah azza wa jalla was-shaimin was-shaimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu taala alam bimuradih, dan orang-orang berpuasa laki-laki dan orang-orang berpuasa perempuan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa 'abadallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tidak ada satu hamba pun yang berpuasa 1 hari, ini harinya tidak ditentukan, di jalan Allah yang penting berpuasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari neraka sebanyak 70 kharif. 70 kharif ini 70 tahunan. Wa qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la nuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang ketika kami melihat, ini kata Sayyidah Aisyah, dilihat puasa sampai-sampai tidak buka. Artinya dia berpuasa terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kadang-kadang kami lihat lagi iftar, tidak berpuasa ya, dalam keadaan iftar. Nah itu sampai tidak berpuasa. Artinya kami lihat tidak berpuasa. Artinya puasa ini tidak ditentukan kapan puasa, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qat illa Ramadan. Dan Sayyidah Aisyah berkomentar, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa lengkap per bulan kecuali bulan Ramadan. Qalat Mu'adzah al-Adawiyah, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam? Apakah Sayyidah Mu'adzah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap bulan di 3 hari? Qalat na'am, berkata ya. Faqultu, maka saya berkata lah kepada Sayyidah Aisyah, min ayyi ayyami syahri kana yasum, bulan apa beliau berpuasa? Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Kata Sayyidah Aisyah, beliau tidak memperhatikan bulan apa. Artinya setiap bulan juga 3 hari itu berpuasa. Al-faslu tasi'u, yang bab ke 9,
fi shaumit tatawwu'i, dalam puasa sunnah. Nah, sekarang jadi kita juga setelah puasa Ramadan ini jangan sampai kosong begitu saja, tapi kita ikuti dengan puasa sunnah yang lain. Tadi ada puasa Syawal khusus, dan sekarang apa-apa saja selain Ramadan yang bisa kita gunakan untuk berpuasa. Shaumut tatawwu. Al-awwalu, yang pertama, fi ghibbis shaum, dalam setelah puasa. Artinya kalau ghib itu sendiri artinya setelah, cuma ghibbis shaum ini yang kita identik dengan puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ila Allahi siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabbas shalah ila Allah salatu Dawud alaihissalam, dan paling disenangi dalam salat juga adalah salat Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal laili, ini maksudnya salatnya salat malam ya. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu. Tidur di pertengahan malam, kemudian bangun sepertiganya. Wayanamu sudusahu, kemudian tidur di seperenamnya lagi. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa. Nah, ini yang jadi titik poinnya, itu puasa Nabi Daud yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya adalah puasa satu hari, kemudian tidak satu hari. Jadi puasa tidak puasa, puasa tidak puasa, demikian begitu. Wala yafirru idza laqa, dan tidak kabur ketika bertemu dengan musuh. Jadi masih kuat Nabi Daud. An Abdullah bin Amr bin As annahu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar. Jadi Abdullah bin Amr bin As mengabarkan bahwasanya dulu pernah beliau ngomong pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu kuat loh untuk berpuasa di siang hari misalkan gitu ya. Wala aqumanna lail ma'ishtu. Saya juga sanggup kuat untuk bangun malam selama saya hidup. Bangun terus. Masya Allah. Luar biasa ini kalau misalkan kita amalkan juga berat untuk kita. Faqultu lahu, maka saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri 3 ayyam fa innal hasanah bi 10 amsalha wa dzalika mithlu shiyamid dahri. Tapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan demikian itu. Kamu nggak akan sanggup kalau seperti itu. Yang bagus itu, ini dari Rasulnya, puasalah kemudian tidak puasa, dan tidur kemudian bangun. Jadi ada tidurnya, ada bangunnya. Dan beliau melanjutkan, berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Jadi ini Ayyamul Bid, tentang puasa Bid, walaupun belum mengatakan tentang ini puasa 3 hari setiap bulan. Kenapa 3 hari? Fa innal hasanah bi 10 amsalha. Karena yang 3 ini bisa kan dilipat 10, jadi 30 hari. Kalau misalkan kita berpuasa 3 hari saja setiap bulan, itu seperti kita berpuasa selama 30 hari. Sebulan itu kita berpuasa terus berarti. Wa dzalika mithlu shiyamid dahri, dan itu seperti puasa selamanya. Qultu inni utiqu aktsar min dzalika. Abdullah bin Amr mengatakan, saya kuat nih lebih dari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman wa aftir yauman. Tetap perintah Rasulullah atau saran dari Rasulullah, puasa 1 hari dan iftar 1 hari, berbuka 1 hari. Fadzalika shaumu Dawud wa huwa afdhalus shiyam. Dan itulah puasa Nabi Dawud, dan inilah puasa yang paling afdal. Qultu bi abi utiqu aktsaru min dzalika. Saya berkata, ini Abdullah bin Amr mengatakan, beneran ya Rasulullah, saya masih mampu untuk puasa lebih dari itu. Jadi masih memaksa, perintah Rasulullah ini puasa yang afdal, tapi masih memaksa juga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ufadil. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sarankan untuk seperti itu. Wa inna ma faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumal ghib fi hadzal hadits lisababaini. Sungguhnya Rasulullah SAW lebih mengutamakan puasa Daud ini. Puasa Daud ini puasa 1 hari, puasa tidak 1 hari.
dalam hadis ini karena dua sebab. Ahaduhuma, yang pertama, salah satu dari keduanya, anna ibna amrin kana la yuhtamalu aktsaru min dzalika. Ada kemungkinan sebetulnya Abdullah bin Amr itu tidak mampu lebih dari itu. Bidalili annahu alaihi salatu wassalam qala lahu fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsuka. Dengan dalil ada dalam riwayat yang lain, jika engkau melakukan itu dirimu akan lemah. Wa gharat ainaka, dan matamu akan di sini memakai kalimat gharat. Jadi cemburu, matamu perlu tidur juga, akan cemburu. Masa dipakai qiyamul lail terus, tidak dipakai tidur. Fa akhbaru sallallahu alaihi wasallam annahu afdalu siyamihi al-ghib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan afdalnya, yang paling afdalnya puasa itu adalah ghib, puasa Daud tadi. Wathani, alasan yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu shaumu Dawud wa dzakara annahu lam yu'athir fi quwa Dawud. Rasulullah menyebutkan puasa yang paling afdol itu puasa Nabi Dawud, dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Dawud puasa ini tidak mengganggu dalam kekuatan Nabi Dawud. Biqaulihi kana la yafirru illa idza laqa. Nabi Dawud tidak pernah berpaling dari peperangan apabila bertemu dengan musuh. Jadi masih kuat. Fa'ala hadza. Nah, dengan ini yakunu hadithu Ibnu Amrin makhsusan bi afdhalus shaum. Nah, ini adalah khusus hadis mengenai hadis tadi itu, bukan berarti puasa yang lain tidak afdol ya, tapi ini benar-benar khusus tentang fadilah keutamaan puasa Dawud. Wa haqqu man la yanhaku al-shaum quwahu. Dan benar-benar barang siapa yang kuat, puasa itu yang kuat bagi kekuatannya. Jadi kalau misalkan dia mampu, ya silahkan berpuasa. Fa innal ghalib 'ala sahabah annahum innama kanu yas'aluna an afdhalil a'mali liyata'atawhu. Dan sudah diketahui biasanya para sahabat itu bertanya itu yang ditanya itu adalah yang paling afdolnya supaya bisa mengikuti, supaya bisa dijalankan gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamu minhum dzalika, dan Rasulullah tahu yang ditanyakan ini kayaknya konteksnya ini dalam masalah afdolnya. Fayujibu kullu wahidin minhum ala hasabi ma fahima minhu. Maka Rasulullah SAW menjawab setiap orang tergantung apa yang dipahaminya. Walihadza sa'alahu rajulun ayyul a'mali afdal. Maka dari itu ketika ada seorang sahabat bertanya, amal apa yang paling utama? Beda-beda ini jawabannya. Rasulullah SAW ada yang menjawab faqala as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktu. Wa sa'alu akhar, ada yang lain bertanya ayyul a'mal afdal, sama pertanyaannya. Jawabannya faqala birrul walidain. Birrul walidain. Jawabannya berbakti kepada orang tua. Ada yang ketiga lagi, sa'alu akhar ayyul a'mal afdal. Ini pertanyaan sama. Tapi jawabannya faqala al-jihad fi sabilillah, jihad jalan Allah. Fa'ajaba kullu wahidin minhum ala ma fahimahu min takhsisi su'alihi bi a'mali nafsihi. Maka Rasulullah SAW menjawab setiap orang sesuai yang dipahaminya dari kekhususan orang-orang itu tersebut. Jadi Rasulullah menjawab, nih kalau untuk orang ini memang bagusnya ini. Faka'annahu qala lil awwal afdulu a'malika. Seakan-akan Rasulullah menjawab yang pertama, yang afdol untuk kamu itu sholat di awal waktu, li awwali waqtiha. Yang kedua, waqala litsani afdalu amalika birrul walidain. Kalau untuk kamu itu berbakti kepada orang tua. Waqala litsalit afdalu amalika al jihad fi sabilillah. Ya kalau untuk tiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi berbeda. Maka ketika pertanyaan afdol ini akan sesuai berbeda jawabannya, maka disesuaikan dengan orang dan waktunya. Bisa birrul walidain itu lebih cocok untuk dia bisa ketika memang waktunya berjihad, ya jihadlah lebih afdol. Ketika tidak ada birrul walidain tidak bisa, jihad juga memang alhamdulillah dalam keadaan aman, ya sholat di awal waktu gitu. Jadi sesuai dengan orang dan kondisi.
walau la tanzilu hadhihi al-ahadits ala hadhihi al-qa'idah lakanat mutanaqidatun wa man sabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajallu an yasdira minhu qaulun mutanaqid. Kalau tidak memakai kaidah ini, maka hadisnya seakan ada yang bentrok. Dengan hadis apa? Dengan hadis Rasulullah SAW dengan kalau ada yang berpuasa terus menerus. Nah, ada siyam dahri. Dia puasa terus. Apakah ini tidak boleh? Nah, ini fa'ala hadza shaumud dahri fi haqqi man aftara fil ayyamil muharramah idza kana mutiqan lahu la yu'athiru fi jasadihi wa la yaq'uduhu an syai'in min at-ta'at alladhi kana yaf'aluha al-aqwiya afdalu min al-ghib. Nah, atas dasar ini karena Rasulullah SAW nggak mungkin kan bertabrakan perkataannya. Jadi puasa selama puasa itu mutlak boleh, tapi ini puasa Daud ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena bagi orang yang berpuasa terus menerus dengan syarat menjauhi hari-hari yang haram. Hari ini nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Dan dia mampu dan tidak berpengaruh ke jasadnya. Jadi tidak melemahkan dia. Dan dia juga masih mampu untuk melaksanakan ketaatan. Bukan karena puasa kemudian dia lemah. Maka ketika itu dia lebih baik puasa terus menerus daripada puasa satu hari tidak. Ini lebih baik. Nah, li'annal jaza ala qadaril a'mal, karena balasan tentunya sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya lebih banyak ya balasannya juga tentu lebih banyak. Alama tamahada fi syariah, sesuai dengan syariat, anna man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Dan puasa itu kan kebaikan. Barang siapa yang dapat mendatangkan kebaikan, maka dia dilipat gandakan. Itu. Wa inna ma qaulu sallallahu alaihi wasallam man shamal abad fala shoma. Nah, ada hadis barang siapa yang puasa terus menerus maka dia tidak puasa. Artinya tidak boleh itu kayak gitu puasa seperti itu. Seperti tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Apa artinya? Apakah ini larangan, betul-betul larangan buat yang siyamud dahri, siam puasa terus menerus? Bukan begitu. Fama'nahu artinya anna man shamal aidain wa ayyamat tasyriq fa innahu law aftaraha lam yakun shaiman lid-dahri 'alal haqiqah bal shaiman li aktsarid dahri. Artinya barang siapa yang puasa 2 Aid dan hari-hari tasyrik. Ini kalau misalnya dia puasa terus menerus sampai hari-hari yang diharamkan, yaitu hari 2 Aid dan hari tasyrik pun dia dilabrak, maka seakan-akan dia nggak puasa memang kalau seperti itu. Tapi jika ada orang yang berpuasa terus menerus kecuali hari Aid dan hari tasyrik dia berbuka, maka kalau ini tidak apa-apa. Dia sesungguhnya dia bukan puasa terus menerus, ya, tapi dia berpuasa kebanyakan harinya selain hari yang diharamkan. Nah, apakah hari-hari yang diharamkan dan apa juga kelanjutan puasa-puasa sunnahnya, insyaallah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.